Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan saya Asep Dian Permana dari Universitas Cyber Asia. Dalam hal ini akan mencoba memberikan pandangan terkait kasus PT Aqua dan Limineral sebagai bagian dari ujian tengah semester MKU Pengantar Bisnis. Dikutip dari kompas.com, produsen air minum dalam kemasan merek Aqua, PT Tirta Investama, dan PT Balina Agung Perkasa selaku distributor, terbukti melakukan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini dinyatakan oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU pada sidang yang berlangsung hari Selasa 19 Desember tahun 2017. Menyatakan kedua terlapor yaitu Tirta Investama dan Balina Agung Perkasa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 15 ayat 3 huruf B dan pasal 19 huruf A dan B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Monopoli. Seperti yang diberitakan sebelumnya, persaingan usaha yang tidak sehat ini berawal dari somasi yang dilayangkan oleh PT Tirta Presindo Jaya selaku produsen air minum dalam kemasan atau AMDK Limineral kepada PT Aqua pada Oktober tahun 2016. Kasus ini sendiri terungkap saat Limineral menyampaikan temuan di lapangan bahwa Aqua dan distributornya bekerja sama untuk melarang sejumlah toko menjual air minum dalam kemasan bermerek Limineral. Diduga Aqua dan distributornya mengancam hendak menurunkan status dan fasilitas toko yang menjual air minum kemasan Limineral dari semula Star Outlet atau SO menjadi wholesaler atau WO eceran. Menurut KPPU, tindakan tersebut seakan-akan menghalangi pelaku usaha lain, dalam hal ini di dunia usaha AMDK. Terlebih, degradasi tersebut menyebabkan sang agen mendapatkan harga 3% lebih mahal, yaitu perbandingannya bagi Star Outlet, harga yang dikenakan adalah sebesar 37.000 per karton untuk ukuran 600 mm, sementara bagi wholesaler dikenakan harga 39.350 per karton. Dari kasus di atas, saya coba untuk memberikan pandangan yang didasarkan pada aspek etika bisnis dan aspek mengelola bisnis sesuai dengan mata kuliah dari pengantar bisnis. Yang pertama yaitu dari aspek etika bisnis. Sebelum memberikan pandangan kasus PT Aqua dari perspektif etika bisnis, alangkah baiknya kita pahami dulu apakah arti etika itu sendiri. Etika merupakan keyakinan mengenai tindakan yang benar dan yang salah atau tindakan yang baik dan yang buruk yang mempengaruhi hal lainnya. Dengan kata lain, perilaku etis merupakan perilaku yang sesuai dengan norma-norma sosial yang diterima secara umum sehubungan dengan tindakan-tindakan yang bermanfaat dan tidak membahayakan. Sedangkan etika bisnis itu sendiri merupakan penerapan tanggung jawab sosial dari suatu bisnis yang timbul dari dalam perusahaan itu sendiri. Bisnis selalu berhubungan dengan masalah-masalah etis dalam kegiatan sehari-harinya. Maka, pergaulan bisnis dengan masyarakat umumnya harus memiliki etika pergaulan juga. Hal ini dikenal dengan etika pergaulan bisnis. Dalam kasus monopoli yang dilakukan oleh AMDK PT Aqua terhadap AMDK PT Limineral, menurut pandangan pribadi saya, sekurang-kurangnya bertentangan dengan 3 etika pergaulan bisnis. Yang pertama, tentunya terkait etika hubungan antar bisnis atau pelaku bisnis itu sendiri. Dengan adanya monopoli berupa himbauan dari PT Aqua selaku produsen
dan PT Balina Agung Perkasa selaku distributor untuk melarang sejumlah toko menjual AMDK merek Le Mineral dan dengan disertai ancaman akan menurunkan status dan fasilitas toko dari semula Star Outlet atau SO menjadi wholesaler atau WO eceran terhadap pedagang yang menjual air minum dalam kemasan Le Mineral. Jelas, hal ini dapat dikategorikan sebagai tindakan seakan-akan ingin menghalangi pelaku usaha lain untuk mengembangkan usahanya di dunia usaha AMDK. Terlebih dengan adanya ancaman menyebabkan sang agen mendapatkan harga lebih mahal sebesar 3%. Sebagai perbandingan, bagi Star Outlet, harga yang dikenakan adalah sebesar 37.000 per karton untuk ukuran 600 mm. Sedangkan jika diturunkan menjadi wholesaler eceran, akan dikenakan harga lebih mahal sebesar 39.350 per karton. Tindakan ini bisa dikategorikan sebagai bentuk monopoli perdagangan yang sangat bertentangan dengan etika hubungan antar bisnis, juga melanggar undang-undang yang berlaku. Selanjutnya, hal ini juga bertentangan dengan etika hubungan antar bisnis dan konsumen. Mengapa dikatakan melanggar etika hubungan antar bisnis dan konsumen? Karena dengan adanya larangan menjual air minum dalam kemasan merek Le Mineral, langsung secara tidak langsung PT Aqua dan distributornya sudah menghalangi atau membuat susah konsumen yang akan membeli atau membutuhkan air minum dalam kemasan merek Le Mineral. Karena seperti kita ketahui tidak semua orang menggunakan air mineral dalam kemasan merek Aqua. Yang ketiga, yaitu bertentangan dengan etika hubungan dalam investor. Dalam kasus ini, toko yang menjual AMDK bisa dikatakan sebagai investor. Hal ini tercermin dari tindakan PT Aqua dan distributornya yang melarang toko untuk menjual air minum dalam kemasan merek Le Mineral, disertai dengan ancaman menurunkan status dan fasilitas bagi toko yang menjual air minum dalam kemasan Le Mineral dari semula sebagai Star Outlet atau SO menjadi wholesaler atau WO, yang menyebabkan toko itu sendiri mengalami kerugian, yaitu mendapatkan harga 3% lebih mahal dibandingkan menjadi sebagai Star Outlet. Kemudian dari aspek pengelolaan bisnis. Hubungannya dengan aspek pengelolaan bisnis, yang menjadi pertanyaan pertama adalah siapa yang harus bertanggung jawab? Dalam kasus PT Aqua ini, manajer puncak adalah orang yang sepenuhnya harus mengambil tanggung jawab atas timbulnya kasus ini, beserta dengan konsekuensinya. Mengapa demikian? Karena yang bertanggung jawab atas keseluruhan kinerja dan efektivitas perusahaan serta merumuskan segala kebijakan dan strategi serta yang menyetujui seluruh keputusan penting perusahaan adalah menjadi tanggung jawab dari manajer puncak, termasuk mewakili perusahaan dalam berhubungan dengan perusahaan lainnya atau dengan badan pemerintah. Jadi, seyogyanya kasus PT Aqua ini menjadi tanggung jawab manajer puncak dari PT Aqua dan PT BAP sepenuhnya. Sedangkan dampak dari kasus ini sangat jelas akan mengerugikan manajemen dan budaya perusahaan baik PT Aqua selaku produser AMDK dan PT BAP selaku distributornya. Mengapa demikian? Karena kepercayaan dan mematuhi norma adalah salah satu identitas atau budaya yang harus dimiliki oleh sebuah perusahaan dalam usahanya untuk menciptakan
iklim kerja, dan bisnis yang baik dan benar. Demikian tanggapan dan perspektif pribadi saya terkait kasus monopoli bisnis yang dilakukan oleh PT Aqua dan distributornya. Tetap sehat, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.